sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawala usikum bitaqwallahi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan untuk dicetakan kami halaman 159 di cetakan ini. Wa waqtuhu fil fitri hina yakhruju ilal musalla hatta yusalliya. Waktunya yaitu waktu bertakbir di Idul Fitri, beliau mengatakan sejak keluar sampai musola sampai nanti selesai sholat. Jadi beliau berpendapat adalah pagi hari. Jadi ketika mau berangkat sholat id. Pendapat lain sudah kita sampaikan kemarin adalah mulai maghrib sudah boleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddah, sempurnakah hitungan Ramadan setelah selesai besok, bukan Ramadan berarti maghrib itu selesai tanggal terakhir puasa. Nah, setelah selesai walitukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah. Ini dari dalil ini banyak ulama berpendapat, bahkan jumhur ulama berpendapat dimulai dari salat maghrib. Karena apa? Hitungan telah sempurna. Itu hitungan puasa sudah selesai. Walitukmilul iddah, hendaknya menyempurnakan hitungan puasanya. Kalau sudah besok bukan bulan puasa, ya sudah sempurna, maka dimulailah takbir saat itu. Adapun selesainya ya tidak masalah, sampai sebagian dalam hadis yang disampaikan di sini. Qala Ibnu Abi Syaibata, Ibnu Abu Syaibah mengatakan haddatsana Yazidu Ibnu Haruna, menceritakan kepada kami Yazid bin Harun an Abi Dhi'bin, dari Ibnu Abi Dhi'bin an Zuhri, dari Zuhri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri, adalah Rasulullah keluar yaitu mau sholat Idul Fitri, fayukabbiru hatta ya'tiya al musalla, bertakbir sampai lapangan, wa hatta ya'tiya as-shalah, sampai selesai sholat. Jadi sebelum sholat terus bertakbir. Fa idza qada sholata qata'at takbir, selesai sholat enggak takbir lagi. Yes, ini sholat Idul Fitri sudah kita pahami bersama. Qala al-Albani wa hadza sanatun sahihun mursala. Ini sahih tapi mursal. Artinya Zuhri kan enggak ketemu Rasul. Kok ngomong Rasulullah begini begitu? Zuhri itu enggak ketemu Rasul. Ada sahabatnya hilang gitu loh. Kalau para sahabat ngomong Rasulullah gini-gini langsung diterima, nyambung. Nah ini bukan sahabat, di bawahnya sahabat, maka dikatakan mursal. Tapi sahih
Artinya sampai zuhur ini orang-orangnya terpercaya. Jadi nggak ada orang yang lemah, kuat, bagus. Taib. Jadi bisa dipakai nggak ya? Kadang-kadang bisa nanti. Karena kemungkinan ngarang kecil gitu. Jadi kenapa nggak menyebutkan sahabat? Wallahu alam. Seharusnya zaman itu menyebutkan sahabat. Zaman itu zamannya sanad. Kalau zaman sekarang tidak apa-apa. Rasulullah begini, Ustadz ngomong gitu tidak masalah. Nggak nyebutkan sahabat, nggak nyebutkan nanti Bukhari Muslim itu tidak terlalu masalah sekarang ini. Kalau dulu itu zaman sanad. Al-isnatu minad-din. Laulal isnatu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari mana kamu dapat tuh kamu sebutkan tuh agama itu. Kalau enggak ada sanad orang akan ngomong semaunya. Rasulullah begini, Rasulullah begini. Ya, kamu dapat dari mana? Dari guruku loh. Ternyata bukan gurunya. Dia itu terkenal tidak berguru ke dia. Gurunya, kamu bener nyampaikan ke dia? Enggak. Dicek-cek akhirnya banyak pemalsuan. Nah, kan dulu itu sanad tuh harus. Kalau sekarang itu ya boleh-boleh saja tapi jangan berlebihan. Majelis sanad tuh katanya menyenangkan tapi sebenarnya kurang. Kalau saat sekarang kurang menyenangkan. Hadis dibaca cepet gitu, nggak dipahami sama sekali kok. Penting saya dapat dari guru saya gini. Dia gurunya ngomong dapat dari guru gini, dari guru gini. Nah itu juga ketika semakin jauh dari Rasulullah, apalagi zaman kita, ini kemungkinan salah orang-orang ini banyak loh ya. Kemungkinan kita menjamin guru kita nggak jamin, gurunya guru kita guru. Wong para sahabat yang cuma berapa sampai Bukhari Muslim itu sudah masalah kok. Tapi tidak mengapa lah banyak orang yang sekarang aja majelis sanad. Tapi sebenarnya nggak terlalu lah. Sebenarnya itu tambahan saja. Bahkan mungkin kalau untuk belajar mengajar kurang apa istilahnya untuk ceramah kurang pas lah. Kita bawakan sanad saya sampai Rasulullah. Misalkan saya punya sanad satu kan, pernah diskusi guru saya di sanad satu, nah, sampai Bukhari sampai Rasulullah kan. Tapi kita nggak terlalu ya sudah masukkan gudang sudah. Tidak tahu sudah di tempat sampah atau di mana lupa. Iya. Ya karena enggak. Yang penting hadis itu benar sudah. Kita dapat sanad enggak dapat sanad enggak masalah. Masa kita harus dipaksa sanad? Ya tidak mungkin kan. Nah, sekali lagi zaman itu kenapa enggak disebutkan wallahu alam? Ya mungkin lupa atau mungkin yang lainnya. Yang jelas demikianlah. Ini tidak ada sahabat, namanya mursal. Waqat rawa min wajhin akhar, dan beliau meriwayatkan dari sisi yang lain, atau waqat ruwiya an wajhin akhar, ada jalan yang lainnya, an Ibnu Umar marfu'an, dari Ibnu Umar marfu'an. Jadi ada yang marfu bener sampai Nabi gitu ceritanya. Tadi kan sahabat tidak ada, tabiin ngomong tentang Rasulullah. Ini mutus. Kalau ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dari Nabi, dari Abdullah bin Umar. Jadi istilahnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Nabi ini nyambung ini. Lafadznya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil aidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam Idain, maksudnya Idul Fitri juga pernah, Idul Adha pernah. Ma'al Fadl bin Abbas, bersama Fadl bin Abbas, dari sahabat, ya, anaknya Abbas. Wa Abdullah ibni Abbas, bersama Abdullah bin Abbas, berarti bersama saudaranya. Fadl sama Abdullah. Wa Aliin, Ali juga. Wa Ja'far juga, serombongan lah berangkat sholat id. Wal Hasan, wal Husain cucunya. Wa Usamah bin Zaid apa? Cucu angkat. Kalau Zaid kan putra angkatnya Rasulullah, tapi sudah dilarang lagi anak angkat. Berarti di Usamah ini cucunya lah.
Zaid bin Harisah, Zaid sendiri ikut. Wa Aiman ibni Umi Aiman radhiyallahu anhum rafi'an sautahu bitahlil wa takbir. Mereka mengangkat suara keras mengucapkan tahlil wa takbir. Itu la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd, takbiran lah. Mereka keluar mengumandangkan takbir dengan keras. Fa yakhudu tariqa hadzain. Mereka berjalan kaki hatta yatil musola, sampai ke lapangan. Fa idza faragha raja alal hidain hatta ya'tiya manzilahu. Beliau keluar kembali, ya jalan kaki sampai datang ke rumahnya. Wa qala al-Baihaqi hadza amsalu min al-wajhil al-mutaqaddim. Ini seperti yang dulu sebelumnya, bahwasanya pagi hari mereka bertakbir ketika berangkat sholat. Sekali lagi ini semisal dengan yang lalu, namun ini lebih kuat secara sanad karena sampai Rasulullah. Sahabat kan, ini ceritanya sahabat itu lebih diterima daripada ceritanya tabiin, karena sahabat hidup bersama Rasulullah, tabiin nggak ketemu Rasulullah. Tadi yang pertama nggak ketemu. Qultu Al-Albani, Imam Al-Albani mengatakan warijalu thiqatun, para perawinya terpercaya. Rijalu Muslim, yaitu rijalnya Muslim. Nah, jadi maksudnya rawi-rawinya Muslim. Ingat Muslim, Bukhari, rawi-rawinya biasanya kuat-kuat, orangnya mampu-mampu, biasanya gitu, terutama di sahih keduanya. Ghaira Abdullah ibni Umar, kecuali Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin sahabat ya. Ini kebetulan riwayat ini dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar gitu. Nafi' budak yang pernah dibebaskan oleh Ibnu Umar. Kebetulan Nafi' punya murid namanya Ibnu Umar gitu, sama kebetulan gitu. Jadi yang dimaksud ini Ibnu Umar yang bawah ini. Ini bukan rijalnya Muslim, bukan perawi dalam hadis-hadis Muslim. Ini wa huwa Al-Amri, itu Ibnu Umar Al-Amri Al-Mukabbar, ini namanya ini. Qala Zahabi sadukun fi hibtihi syai'un. Saduk itu aslinya sangat jujur gitu. Kalau dalam bahasa saduk itu jujur. Kalau kadzub sangat bohong, pembohong itu kadzub. Kalau orang yang sangat jujur namanya saduk, itu aslinya. Tapi dalam istilah ilmu hadis biasanya saduk ini bisa diterima lah. Ibnu Hajar kalau ada rawi saduk itu bisa diterima, ya hasan lah, bisa diterima gitu. Secara bahasa artinya sangat jujur, tapi secara istilah hadis saduk itu biasanya bisa diterima. Kesimpulan Ibnu Hajar Asqalani, saduk ini bisa diterima, tapi fi hifdhi syai'un, hafalannya agak masalah. Ya, hafalannya agak masalah. Ingat dulu syaratnya itu apa? Selain baik, orang itu mampu jadi pembawa hadis. Kalau pengajar itu syaratnya dua, diantaranya baik dan mampu. Kemampuan itu baik kemampuan menghafal atau kemampuan menulis. Jadi sebagian mereka itu dapat hadis selalu ditulis. Nah, setelah diperiksa tulisannya itu nggak pernah salah, jarang salah, itu diterima. Kalau yang lainnya ada yang habis belajar itu nyampaikan kemana-mana, tidak beda dengan yang lainnya. Ini pulang ke sana nyampaikan, ini pulang ke desanya, kok sama semua. Jadi orang-orang itu nggak mendapati perbedaan, ini juga diterima. Jadi baik menghafal secara langsung atau dengan mencatat. Nah, kalau ini hafalannya agak masalah. Wa qala al-Baihaqi bawah. Wa ramazaulahu huwa wa ghairuhu bi annahu min rijali Muslim. Jadi
Imam Zahabi juga merumuskan dia termasuk rijalnya Muslim. Famisluhu yustashhadu bihi. Seperti ini bisa dijadikan istishhad, penguat, tidak apa-apa. Bahwa syahidun sholihun li mursal Zuhri. Berarti ini penguat untuk yang Zuhri yang nggak nyambung tadi. Jadi Zuhri cerita tentang Rasulullah, padahal Zuhri nggak ketemu Rasulullah. Tapi Zuhri ini murid-muridnya bagus semua. Jadi kemungkinan bohong kecil itu. Tapi kebetulan yang kita temukan dalam hadis nggak ada sampai Rasulullah. Ceritanya Zuhri. Kalau ceritanya sahabat kan diterima. Tapi hadis lain ada ceritanya sahabat sama mirip isinya dengan ceritanya Zuhri, maka bisa menguatkan riwayat Zuhri tadi. Jadi kedua-duanya akhirnya diamalkan gitu. Ini. Fal hadisu sahihun indi. Menurut aku hadis ini sahih mauqufan secara mauquf ceritanya Zuhri, wa marfu'an dan marfu ceritanya Ibnu Umar. Jadi ya intinya bisa diterima. Wallahu a'lam. Ini jadi beliau itu yang hadis-hadis tentang mereka pagi-pagi berangkat Id sampai di lapangan mengumandangkan takbir. Wa waktu at-takbir fil adha min subhi yaumi Arafah. Kalau duha subuh hari Arafah ila asri akhiri ayamit tasyrik, asar terakhir hari tasyrik. Ini sepakat kalau habis sholat ini. Kalau habis sholat tanggal 1, tanggal 2 tidak dianjurkan. Jadi kalau habis sholat 5 waktu 5 hari ini disepakati. Yaitu 9, 10, 11, 12, 13. 13 sampai sholat asar, habis sholat asar. Ini disepakati dianjurkan. Tetapi selain waktu sholat, ini banyak ulama yang berpendapat mulai tanggal 1 sampai nanti maghrib tanggal 13. Di luar sholat. Setelah sholat cuma ini. Karena mereka tidak menganggap hadis ini adalah pengkhususan dari hadis umum, enggak. Karena ada hadis lafaz umum mereka bertakbir ayamal asr kan gitu. Hari-hari yang 10. Nah, mereka mengatakan ini habis sholat khusus sholat ini, yaitu tanggal 9 sampai tanggal 3. Tapi di luar sholat lebih umum, bebas. Di luar sholat itu ya di rumah, di jalan, di kendaraan, di ladang, di sawah boleh mulai tanggal 1. Tanggal 1 Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Ya ada beberapa dari sahabat mereka bertakbir. Sahadzalika Aliin wa Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Sebagaimana riwayat yang ini habis sholat ini di antara riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ali. Ada riwayat memang sahih, tidak dipungkiri bahwasanya habis sholat tanggal 9 subuh sampai nanti tanggal 13 sholat asar nggak dipungkiri habis sholat. Yang jadi masalah nanti di luar sholat. Tentunya bebas. Tidak hanya tanggal-tanggal itu, sebelumnya juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, beliau nggak membahas tentang panjang lebar tentang hal ini, karena seolah-olah semua orang ya seperti itu takbirnya. Ya tanggal 9 itu sudah mulai takbir untuk Idul Adha. Cuma caranya takbir kalau habis sholat itu memang ya karena nggak ada keterangan yang pasti. Sebenarnya semuanya boleh. Artinya zikir dulu kemudian takbir ya boleh. Takbir dulu baru zikir ya tidak apa-apa. Untuk khusus hari-hari itu nggak zikir ya tidak apa-apa, takbir tok. Langsung takbiran. Atau bahkan habis ba'diyah tidak apa-apa. Jadi habis orang sudah sholat semua, zikir semua, sudah ba'diyah semua, takbiran 10 menit, 15 menit. Ini juga bagus sebenarnya. Habis sudah mereka sudah sholat semua, Isya itu habis sholat Isya, zikir, ba'diyah, habis itu ya pegang mic sampai setengah jam, 15 menit.
Kalau mau mencontohkan tidak masalah. Itu juga dianggap selesai sholat. Kalau dulu sebelah itu mengamalkan. Sebelahnya Al-Furqan tahu, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah pernah lewatnya. Pondok Al-Bayyinah yang dekatnya Al-Furqan. Ustaz siapa namanya? Yang terkenal Afifuddin. Kelihatannya mereka gitu. Jadi setelah sholat itu mesti ada takbir di masjidan. Habis subuh nanti ada takbir sebentar. Habis maghrib ada takbir sebentar. Habis isya ya 15 menit, 20 menit gitu. Enggak tahu kok enggak lagi. Mereka sudah jarang speaker lagi. Dulu ya kajian jam 8 pagi speaker sampai duhur. Mungkin gara-gara bertanya ke masyarakat bagaimana dijawab oleh masyarakat keras-kerasan speaker. Maksudnya saling saingan saja. Ya tidak ada perlunya kalau taklim 2 orang 3 orang di speaker, insya Allah nggak ada perlunya. Kalau habis maghrib saja itu kan maklum orang semuanya nggak akan ngingkari. Habis subuh sebentar orang nggak akan ngingkari. Kalau setiap waktu ya. Intinya syahidnya diantara takbir yang saya dengar dari mereka itu. Dan secara teori, secara nalar, secara penalaran pemahaman cocok. Jadi tidak apa-apa habis sholat langsung, atau habis zikir, atau habis ba'diyah, tidak apa-apa. Atau sebagian langsung, imamnya nggak ingin langsung, imamnya sholat dulu, habis sholat orang pulang takmirnya megang mic, ya tidak apa-apa, silakan. Ini insya Allah bagus. Jadi untuk Idul Adha ya, tidak harus habis sholat saja, tidak. Setelah itu tidak apa-apa, yang punya kuasa-kuasa di masjid-masjid memberikan contoh, tidak apa-apa. Jadi takbiran habis sholat. Wallahu alam. Wa amma sighatu takbir fal amru fiha wasi'un. Lafadznya bentuknya longgar. Wasi'un. Artinya tidak harus gini, tidak harus gitu maksudnya. Masalah ini juga longgar maksudnya karena hadisnya riwayatnya banyak. Terutama masalah takbirnya 2 atau 3 ini yang jadi masalah. Ini. Tapi kalau di masyarakat ya ikut masyarakat lah ya. Kalau nyendiri itu ya nggak enak lah. Orang-orang 3 kita 2, orang-orang 2 kita 3 kan ya nggak nyaman lah. Ini. Wa amasiqatu al amru fiha wasi'un. Waqad thabata tashfi'u at-takbir. Ada riwayat yang kuat bahwasanya genapnya takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi Allah akbarnya 2 kali aja. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anau kana yukabbiru ayyamat tasyrik. Dari Ibnu Mas'ud, beliau bertakbir hari tasyrik, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. 2 kali Allahu akbarnya. Akhraj Ibnu Abi Syaibah wa isnatus sahih, walakinnahu dzikruhu fi makanin akhar fi sanati nafsihi bi taslisi takbir. Namun di tempat yang lain disebutkan takbirnya 3 kali. Wa kadzalika rawahul Baihaqi. Baihaqi juga meriwayatkan 3 kali. An Yahya ibni Sa'id anil Hakam wa ibnu Qaru Abu Bakar an Ikrimata an Ibni Abbas bi tasliti takbir wa sanatu sahihun aidon. Jadi memang ada lapat-lapat takbirnya berapa? 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada yang 3, ada yang 2. Ya, syaratnya bagusnya ya ngikuti masyarakat ya. Jamaah enggak, ini yang jadi masalah. Kalau satu istirahat, yang lain bertakbir. Kalau cuma sekali 2 kali karena ingin gaya baru gitu, ya enggak apa-apa. Sekelompok capek kan, gantian lah biar nggak capek. Jangan baca Quran muter kan ya boleh gantian gitu loh. Tapi kalau ala dawan terus menerus gitu, terus menerus dikomando 1 orang itu kan orang nganggur saja tuh.
Enggak nganggur nirukan ya, mending kalau nirukan. Jadi ketika yang pegang mic baca pelan kita ngikuti, tapi nggak terlalu keras sebagaimana apa yang nanti ketika dia diam. Tapi sebenarnya nggak bagus ini. Harusnya apa? Tetap baca. Semuanya baca. Baik yang pegang mic ketika giliran orang dia juga ngikuti. Meskipun tidak sepelan sekeras ketika dia ini. Wallahu alam. Yang jelas sebagian ulama melarang keras. Tidak ada takbir jamaah. Pokoknya harus sendiri-sendiri sehingga seperti orang baca Quran itu berengeng, nggak jelas gitu loh. Orang Quran kan seorang gitu aja. Kalau banyak ini baca semuanya, jarang baca Quran sama-sama ya, jarang. Kalau daerah lain kan orang NU sering ini orang mati yang baca Quran, ini baca ini baca ini baca. Jadi akhirnya sering terdengar berengeng gitu ya. Kalau kita itu seharusnya Jumatan tuh kadang-kadang, tapi yo banyak juga Jumatan banyak yang nggak baca Quran, nggak zikir, nggak sholat, nggak baca Quran, tidur ini menanti Jumatan. Ini salah sebenarnya. Paling abdul memang sholat, doa, yang baca Qurannya boleh. Nah, kalau tidur tidak bagus. Intinya apa? Ada yang benar-benar nggak ada jamaah sama sekali. Tapi dilihat dari hadis-hadis bahwasanya Mina itu gemuruh dengan takbir itu kalau nggak sama-sama itu kecil kemungkinan. Jadi ketika takbir sendiri-sendiri itu kemungkinan kecil loh, suara tuh bisa menggema gitu loh. Ini wallah alamnya. Kadang-kadang kita sering katakan ibadah-ibadah kadang nggak ada dalilnya kadang-kadang gitu. Kita contohkan apa dulu, sedekapnya mayit itu kadang cari dalil ya bingung kita. Kenapa mayit kamu sedekapkan Pak? Ya enggak tahu orang-orang. Kita tahu mayit disedekapnya ngikut saja kan itu ya. Di mana-mana ada ulama ya gitu mati ya disedekapkan kan gitu. Ya sebagian ulama enggak usah enggak apa-apa gitu. Tapi kan ya rata-rata kan disedekapkan kan. Jadi kadang kita beramal kadang-kadang memang enggak ada dalilnya kadang-kadang. Itu tadi wallah alam mungkin ya turun temurun pokoknya takbirnya kok seperti itu. Cuma memang kita sarankan jangan diam itu. Jangan diam ketika kita jadi ada orang pegang mic ya kita ngikuti meskipun nggak sampai ganggu dia lah. Nah kalau kok terganggu ya nggak enak ganggu orang zikir lah, sama-sama zikirnya kok ganggu. Nah demikian juga ketika kita bagian yang lain keras ya kita ucapkan saja biar apa semuanya terdengar. Wallah lah masalah jamaah gitu, masalah jamaah ini agak pelik dikit. Jadi kalau nggak ada jamaah bahkan takbir itu nggak ada, seolah-olah nggak ada ruhnya gitu loh, mati sebenarnya gitu. Jadi kalau tinggal di negeri nggak ada takbir jamaah itu malah seolah-olah nggak ada takbir, sebenarnya hilang itu sepertinya itu. Ini wallahu alam ini ya. Baik, itu nasihat kami. Selesai walhamdulillah tentang sholat itu. Sholatul khawfi, sholat khawf. Qala Allah Ta'ala wa idza kunta fihim, kalau kamu bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah, kamu dirikan sholat. Ini caranya disebutkan oleh Allah, dituntun langsung. Nah, jadi salah satu sholat khauf ini apa? Seperti ini. Khauf itu maksudnya apa? Ya takut. Kalau dulu takut perang, kalau sekarang takut yang lain ya sama aja. Takut dirampok. Jadi perampok itu sudah di depan rumah itu mondar-mandir nggak tahu kok nggak segera masuk masuk kalau kita atau masjid itu jadi kepung musuh. Ini tapi nggak nyerang tapi takut nyerang, berlaku sholat khauf. Kalau sudah perang, sholat khauf berlaku. Sholat khauf biasanya belum perang, takut diserang mendadak. Kalau sudah gini, ya sudah kalau gitu ya sholat tidak ada sholat jamaah sudah. Ya sholat sendiri-sendiri sebisanya, sambil jalan, sambil naik kuda, sambil nyabutkan pedang. Gimana sholatnya wallah alam. Kalau bisa istirahat ya istirahat sebentar gitu. Nah, kalau bisa, nggak tahu, mudah-mudahan nggak ngalami ya. Nah, ya mungkin kalian di laut gitu, angin besar, jadi menyelamatkan tuh panik sehingga waktu itu mau habis ini gara-gara diterpa ombak terus menerus gitu. Ya segitu itu ya mungkin berlaku. Ini wallah alam, kita lihat saja ini kalau ini khauf terjadi takut diserang mendadak
Nanti kalau sholat biasa diserang mendadak, maka sholatnya nggak biasa. Di antara caranya, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, sekelompok sholat bersama engkau. Tentunya kelompok yang lain berjaga-jaga. Ini belum perang, belum terjadi perang. Kalau seandainya terjadi perang, bisa gitu ya tidak apa-apa. Musuhnya kok nggak terlalu kuat, kita bagi separuh dulu lah sholat, nanti yang selesai nanti gantian gitu. Kalau memang musuh nggak terlalu kuat. Tapi kalau musuhnya banyak sekali, satu orang menghadapi 10 orang, 20 orang, ya nggak sempat lah lagi. Nanti sholatnya mungkin dikodok lah ya. Kalau gitu mungkin sebisanya nanti. Sebenarnya Rasulullah pernah karena sibuk sekali sholat asar, duhur, asar, maghrib, isya, setelah isya semua, nggak sempat sholat. Ketika perang Khandaq, Umar mengatakan marah-marah, mengumpat orang-orang musyrik, membuat saya hampir-hampir nggak sempat sholat asar. Rasulullah bahkan kami belum sholat, belum bisa sholat. Akhirnya sholatnya malam semua. Ya kalau darurat ya enggak pak, gimana. Pokoknya kalau darurat diundur enggak apa-apa, tapi dimajukan enggak boleh. Darurat dimajukan enggak boleh. Nanti ada karnaval jam 1, dandanya jam 11, jadi sunan atau jadi putri mendut, dandanya jam 11. Seharusnya enggak boleh ikut karena haram. Tapi kalau terpaksa ikut, sholatnya jam 10 aja, sholat duluan, duhur, asar, jamak. Ya tidak boleh dimajukan. Kalau dimundurkan masih mending. Ini kalau saat duhur jamak masih mending. Kalau jamak masih mending ya sudah masuk duhur sekaligus asar, karena nanti nggak sempat asar mungkin karena napal. Kalau penonton, penonton sebenarnya tidak perlu kan ya jamak. Tapi daripada nggak sholat ya mending lah. Jadi ada sholat duhur jamak, akhirnya lihat karnaval sampai maghrib. Tidak benar, tapi daripada nggak sholat. Nah, pokoknya dimundurkan masih mending, dimajukan nggak boleh. Ini. Jadi sekelompok sholat, sekelompok apa? Tentunya berperang. Wal yakhudu aslihatahum. Ini yang sholat. Dan hendaknya sholat sekelompok sholat bersama kamu sambil memegang menenteng senjata. Senjatanya masih dipegang, bukan diletakkan, bukan dipegang terus. Punya siaplah sambil memegang senjata. Ini yang sholat. Faidah sajadu, kalau selesai ketika sujud artinya selesai 1 rakaat. Fal yakunu mi waraikum, hendaklah buyar. Jadi sholat 1 rakaat buyar gitu. Gantikan temannya berjaga-jaga. Di 1 rakaatnya nanti gimana? Ya dalam riwayat sendiri. Ulama mendesak gimana sholat 1 rakaatnya sisanya sendiri. Nggak tahu gimana caranya. Yang jelas 1 rakaat selesai mundur. Ini. Taib. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak. Hendaklah kelompok lain yang belum sholat datang kepadamu sholat. Jadi tadi ini sholat, satunya jaga. Ini 1 rakaat ke sana, gantikan jaga, yang sana ke sini. Wal yakhudhu hitrahum wa asliyatahum. Tetap mengambil perhatian, jaga-jaga dan mengambil senjata. Ini global. Jadi 1 rakaat berjamaah, 1 rakaat sendiri. Tidak tahu sendiri, nanti mungkin satu tempat itu ada 2 orang. Kamu dulu gantian. Pokoknya diatur sendiri. Atau 4 orang 2-2, ya mungkin saja. Zaman itu mungkin ya ngobrol dalam sholat masih boleh, musyawarah gini gitu. Wallah alam, ini turun ayat ini setelah larangan berbicara atau sebelumnya. Kalau larangan bicara belum ada agak enak ya. Aku jaga dhisik, aku sholat. Kalau cepat susuin. Punya teman kalau sholat lama sekali. Perang jangan lama mungkin kan gitu. Kalau seandainya boleh ngobrol. Ya kan awal-awal sholat kan boleh ngobrol kan ya. Ini salah satu caranya. Nah, cara yang lain nanti kita sebutkan dalam hadis-hadis di bawahnya. Sifatuha.
Qala Al-Khattabi rahimahullah mengatakan salatul khaufi anwaun. Salat khauf bermacam-macam. Kadang gini, kadang gitu. Ya artinya boleh ini, boleh itu aslinya. Kalau salat riwayatnya banyak itu boleh ini, boleh itu. Tapi pakailah yang biasa gitu aja. Adzan kan banyak riwayat, tapi yang pakai yang biasa. Salat jenazah ada takbir 5, ada 6, ada 7, sampai 9 kan ya. Kita umum pakai 4 gitu aja ya. Yang umum kan pakai 4 kan. Tapi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Nanti kalau ada ulama meninggal, imamnya 7 ya tidak apa-apa, ikut saja 7. Ini ustadzku berjasa besar padaku. Makmumnya kebetulan muridnya gitu. Yang mimpin sholat adalah muridnya, takbirnya lebih. Ya kita ikuti saja. Kalau ternyata karena lupa, ya tidak apa-apa. Jadi kalau ada riwayat macam-macam boleh dilakukan ini dan itu. Nah, seperti ini riwayat ini termasuk banyak. Sholahan nabiyyu fi ayamin mukhtalifah. Salat Nabi seperti itu pada hari-hari yang berbeda-beda. Jadi bukan satu kejadian. Kalau satu kejadian banyak riwayat, itu harus dikalahkan beberapa, dipilih beberapa. Kalau satu kejadian banyak riwayat, maka harus dikalahkan sebagian. Cara mengalahkannya gimana ya nanti ulama. Tapi kalau beberapa kejadian nggak boleh saling diadu. Ya mungkin pernah gini, mungkin pernah gini. Tapi kalau satu kejadian kok ceritanya macam-macam, maka harus dikuatkan salah satu. Contohnya ketika Rasulullah di Musdalifah, di Mina, itu sholat jamaah itu gimana sih? Adanya 1 atau 2. Qomatnya ada yang mengatakan adzan, ada yang mengatakan setiap sholat, ada yang mengatakan adanya sekali, iqomatnya setiap sholat, ada yang tanpa adzan, tanpa iqomat katanya. Padahal kejadiannya satu, hajinya Rasulullah sekali kan ya. Masa berkali-kali di situ. Kejadiannya sekali, maka ulama memilih salah satu. Di antara yang paling kuat dipilih mereka apa? Adzan sekali, iqomat setiap sholat. Jadi kalau terpaksa nanti kita sholat 5 kali, pingsan sehari semalam, kecelakaan. Akhirnya sadar hari kedua, wah belum sholat 5 kali deh. Ya kalau perlu qomat, ya setiap sholat iqomah tidak apa-apa, bagus. Wallahu a'lam. Balik. Jadi kalau terjadi beberapa kejadian, tidak saling diadu, digabung, kalau bisa dua-duanya dikerjakan. Tapi kecuali satu kejadian ceritanya banyak, kita harus memilih salah satu. Kalau kejadiannya apa? Satu. Wa ashkalin, apa itu? Mutabayyinatin, bentuk yang beda-beda. Jadi model perangnya beda-beda, posisinya beda-beda, harinya beda, posisinya beda. Jadi akhirnya sesuai dengan posisi. Perang sesuai dengan keadaan. Yataharra fi kulliha. Rasulullah berusaha dalam semuanya. Huwa ma ahwatu li sholati. Yang paling bisa menjaga sholat itu gimana? Jadi takut tapi sholatnya tetap terjaga. Berarti ini sesuai dengan situasi kondisi musuh. Kalau jauh sekali, berjalan perlu setengah jam musuhnya, ya nggak boleh sholat khauf, karena setengah jam sudah selesai sholat biasa. Ini ketika takut nanti diserang mendadak itu. Wa ablahu fil hirasah, sholatnya terjaga, tapi jaga juga terjaga. Jadi mempertahankan diri, berjaga-jaga juga terjaga. Wa ablahu, lebih menjaga, fil hirasah, dalam menjaga. Jadi lebih gimana? Ya sholat tapi pakai senjata, ini kan menjaga namanya. Fahiya ala ikhtilafi suwariha muttafiqatul makna. Dia atas beda-beda bentuknya tapi maknanya sama. Intinya sholat khauf. Jadi intinya sama, ada penjagaan, ada sholat. Ada jaga musuh, ada sholat.
Kalau gendong bayi apa bisa dikiaskan dengan ini? Beda. Gendong bayi ya hukumnya boleh gitu aja, tapi enggak kiasnya seperti ini. Enggak perlu sholat khauf lah. Ya, gendong bayi enggak perlu sholat khauf. Ya boleh begitu saja. An Ibni Umar, di antara caranya sholat Rasulullah sholat al-khawfi bi'idat ta'ifatain. Jadi ayat tadi sudah satu kan ya. Ada mana ayat itu dipraktekkan seperti yang saya katakan tadi. Ada yang disamakan dengan salah satu ini. Jadi ayat tidak dipraktekkan seperti itu, tapi disamakan dengan salah satu dari yang akan disampaikan oleh beliau. Sholat Rasulullah sholat al-khawf bi ihdat ta'ifatain, dengan satu di antara dua kelompok. Tidak harus sama hitungannya, tidak harus sama, pokoknya mirip-mirip lah. Rokatan, satu rokaat, wa tawfiatul ukhra muwajahatu al-aduwi, kelompok lain mengawasi musuh. Suman sarafu, kemudian dia setelah satu rakaat pergi, tidak selesai sholat, belum selesai. Wa qamu fi maqami ashabihim, menempati posisi teman-teman yang berjaga tadi, mukbilina alal adu, menghadap musuh, memandang musuh, seperti yang sholat dalam ayat tadi. Ini. Wajah ulaika summa sholabihimun nabiyyu rakaatan summa salaman nabiyyu. Jadi artinya sama seperti tadi. Satunya sholat bersama Nabi, takbiratul bersama Nabi, tapi satu rakaat pergi. Ini akhirnya pergi kelompok yang didatangi, yang tadi jaga-jaga ke Nabi, sholat satu rakaat, salam bersama haula. Jadi salam artinya dapat satu rakaat salam mereka, kelompok kedua. Akhirnya wa qasuma qadu haula rakaatan wa haulai rakaatan. Kelompok pertama mengkodok satu rakaat, kelompok dua yang mengkodok satu rakaat. Ini yang persis dengan ayat tadi. Jadi satunya nanti satu rakaat sendiri mengkodok satu Allah. Kedua, cara lain, An Sahli bin Abi, ini pindah ke belakang. Nah, akhirnya ini regu kedua yang jadi di depan ini sholat nambah satu rakaat bersama Rasulullah. Nah, ketika duduk tasahud diam, karena regu pertama yang di saf kedua masih berdiri. Akhirnya dia sholat satu rakaat, sama-sama duduk, sama-sama tasahud, kemudian salam. Insya Allah bisa dipahami. Insya Allah sakit nih. Yang jelas ini lebih ini jamaah terus ini. Kalau yang pertama tadi apa? Jamaahnya satu rakaat sholat sendiri. Yang kedua ini. Jadi gini, pertama saat bersama Rasulullah satu rakaat, kedua berdiri aja, ngawasi musuh. Selesai kan berarti bangkit lagi di rakaat kedua ya. Itu belakang itu rukuk sujud sholat sampai menyusul berdiri. Ketika sudah sama-sama berdiri, pada rakaat kedua pindah posisi. Yang belakang ke depan, yang depan ke belakang. Nah, akhirnya sholat bersama ini satu rakaat ini berdiri. Ini sampai tasawuf akhir kan, menanti salam, tidak salam langsung, menanti yang di belakang ngikut ngejar. Nah, setelah duduk semua baru salam. Ini menunjukkan memang kalau bisa adil gitu ya. Kalau bisa apa-apa, kalau bisa adil kita adil sebisa mungkin untuk adil. Rasulullah itu seperti itu perhatiannya. Jangan meremehkan orang-orang. Biar kelompok pertama aja. Tidak, semuanya dibuat apa? Adil gitu loh. Benar-benar dalam segala hal. Bayangkan sholat saja sebenarnya wis marek nasi gantian nggak apa-apa kita ya. Tapi mereka nggak ingin, mereka ya, Rasulullah ingin apa? Merasa semuanya, merasa awal. Nah, tapi nanti pada rakaat kedua yang belakang kan awal loh. Rakaat pertama memang pertama itu duluan kan ya. Tapi rakaat kedua dia tidak duluan karena dia harus mundur kok. Ini dia keadilan dijaga.
Ini hampir semua sholat ini intinya kalau bisa diusahakan adil. Ini penting sekali. Wallahu alam. Mungkin sampai di sini masih satu lagi cara sholat khauf agak panjang. Insyaallah kita sampaikan kesempatan mendatang bismillah. Dan setelahnya alhamdulillah kitabul janaiz. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini kitab janaiz. Gak tahu ini sering ngaji kok lama ya. Di tempat lain tuh jarang ngaji tapi cepat dapat banyak ya. Karena kita membaca mungkin ya. Di tempat lain tuh nggak baca. Pokoknya ceramah saja. Ini pedoman urutan bab-bab saja tapi nggak dibaca. Ya, tidak apa-apa kita pelan-pelan.